Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Zoom ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan, mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pagi hari ini ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY, hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Ustadz Sulhan Zairuri LCMA mengangkat tema Maqasid Syariah sebagai bingkai memahami syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ngopi bareng IKADI ini juga insya Allah akan di-upload di YouTube IKADI DIY dan di-upload juga atau ditampilkan juga di website ikadidiy.com. Silahkan Bapak Ibu untuk juga bisa menyimak nanti setelah ini atau setelah acara ini selesai, ketika untuk mengulang materi bisa di YouTube IKADI DIY langsung atau melalui website ikadidiy.com. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Kitab suratul Fatihah menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup WA Ngopi IKADI, silahkan Bapak Ibu nanti bisa masuk grup WA IKADI. Di situ nanti akan kita informasikan acara-acara ngopi bareng IKADI yang insya Allah akan senantiasa dibersamai oleh para ustadz, para tokoh dengan berbagai macam disiplin ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja untuk materi kita pada pagi hari ini yang akan dibersamai oleh Ustadz Sulhan Zainuri dengan tema Maqasid Syariah sebagai bingkai memahami syariat. Insya Allah akan segera kita mulai. Langsung saja kepada Ustadz Sulhan Zainuri kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Asyhadu an la ilaha illallah la na'budu illa iyyah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qaidina wa za'imina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala man tabal huda bid'awati bi ihsani ila yaumil din, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menambah wawasan kita berkaitan dengan tema-tema ya yang sudah disepakati pada ngopi bareng tadi. Salawat dan salam tentunya akan senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh suri tauladan sehingga kita tahu cara kita mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ngopi bareng IKADI yang dimurkan Allah ya. Tentunya kita semua memahami ya bahwa syariat Islam adalah peraturan hidup ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana syariat adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ya, bagaimana Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Ya. Bahwa syariat ini datang bukan hanya sebatas pedoman bagi umat Islam, ya, tapi dia berlaku juga untuk seluruh umat manusia yang berfungsi sebagai peringatan ya, dan juga berfungsi sebagai kabar gembira. Tentunya sebagai pedoman hidup ya, syariat Islam memiliki tujuan utama ya, yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tentunya apa yang menjadi tujuan dari syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia ya, tanpa melihat ya latar belakang. Ya. Sehingga ketika syariat itu diterapkan, maka kebaikan-kebaikanlah yang kemudian akan tampil di dalam kehidupan. Dan ini sudah bisa kita lihat ya, ketika nilai-nilai Islam itu diimplementasikan oleh siapa saja. Sebagai contoh ya, misalnya kaitannya dengan kebersihan ya. Tentunya ketika nilai ini dipakai oleh siapa saja, maka kebaikan, kemaslahatan yang kemudian didapatkan. Ya, lihat misalnya di Singapura misalnya. Kenapa nilai-nilai itu dipakai? Ketika nilai-nilai itu dipakai, maka kemaslahatan itu akan tampak di sana. Begitu juga di beberapa negara maju ya, kaitannya dengan kedisiplinan ya, yang ini merupakan prinsip-prinsip dari syariat. Maka kebaikan juga akan muncul di sana. Artinya bukti-bukti ini menunjukkan pada kita bahwa nilai syariat itu bukan hanya pedoman hidup ya bagi kaum muslimin, tetapi juga akan memberikan dampak positif ketika mereka yang tidak muslim pun menjalankan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dari syariat Islam. Nah, pada pagi ini kita akan menyampaikan beberapa hal ya yang berkaitan dengan makosid ya, bagaimana makosid syariah itu merupakan bingkai ya di dalam memahami syariat. Ya. Tentunya ketika kita berbicara tentang makosid syariah ya, itu adalah konsep untuk mengetahui ya bagaimana nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersurat ya, dan juga tersirat yang ada di dalam Al-Quran ya, maupun yang ada di dalam As-Sunnah. Ya. Yang tentunya kesemuanya itu memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka kalau kita pelajari secara seksama ya, ketetapan Allah dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah,
yang sahihah, kita akan menemui ya daripada tujuan hukum Islam. Ya, di mana tujuan hukum Islam untuk apa? Untuk menggapai kemaslahatan ya, manusia di dunia maupun di akhirat. Ya. Tentunya apa? Dengan jalan mengambil ya, segala yang bermanfaat, kemudian mencegah atau menolak segala yang mudarat. Ya. Artinya ketika seseorang itu memahami ya, tujuan daripada syariat, maka dia akan bisa menangkap apa sesungguhnya yang menjadi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang disampaikan maupun di dalam ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagai contoh ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan ya dengan menyatakan hurrimat alaikumul khamru, diharamkan kepada kalian khamr. Nah, tentunya ada dampak-dampak yang ditimbulkan di sana. Kenapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melarang ya, dan sekarang terbukti ya. Dampak yang kemudian ditimbulkan ketika orang tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kasus terakhir ya yang cukup viral ya kaitannya dengan seorang ibu yang kemudian dihukum karena memberikan satu peringatan kepada suaminya yang datang dalam kondisi mabuk ya, meskipun akhirnya apa hukuman itu dianulir ya. Artinya ini menjadi satu contoh real di masyarakat bahwa ketika aturan syariat itu tidak diindahkan ya, maka tentunya akan memberikan dampak negatif. Maka dalam konteks makosid syariah ini tentunya menjadi satu hal yang sangat jelas bahwa setiap hal yang berkaitan dengan aturan-aturan ya di dalam syariat tentunya dia akan memiliki satu tujuan-tujuan yang mana tujuan itu adalah apa? Kemaslahatan. Apa yang disampaikan oleh Imam Syatibi ya di dalam kitab Al-Muwafaqat ya kaitan syariah untuk apa? Wada'at li tahqiqi maqasidis syari' ya. Fi masolihim fid din wa dunya ma'an ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Syatibi sebagai pencetus ya kaitannya dengan maqasid meskipun beliau tidak mendeskripsikan secara lebih detail ya. Tapi di awal ini beliau sudah menyampaikan bahwa dalam konteks maqasid syariah itu adalah untuk apa? Untuk tegaknya ya, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ya, karena beliau lebih banyak berbicara tentang maslahah ya. Ya, sementara kalau yang lebih spesifik ya Ibnu Asyur ya, begitu juga Ahmad Arisoni yang merupakan murid daripada Imam Masyatibi ya, yang kemudian lebih lebih banyak lagi memberikan satu penjelasan kaitannya dengan hal-hal yang dimaksud di dalam maqasid syariah. Nah, di dalam kitabnya beliau menyampaikan bahwa al-ghayatil ladzi wudiyat asy-syariah li ajli tahqiq ya, limaslahatil al-ibadah. Jadi tujuan dari maqasid syariah itu adalah untuk apa? Untuk tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat dalam rangka untuk mewujudkan ya, kemaslahatan manusia. Artinya semua aturan-aturan syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua berkaitan dalam upaya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu taklif ya, satu beban ya, tentunya beban itu dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga manusia agar dia bisa menjaga hal-hal yang kemudian menjadi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat ini. Kenapa Allah kemudian menetapkan sesuatu itu menjadi haram? Kenapa sesuatu menjadi mubah? Ya, kenapa sesuatu itu menjadi makruh? Kenapa sesuatu itu
memberikan satu dampak-dampak, ya, maka itu akan menjadi apa? Menjadi satu tujuan dari syariat. Maka ketika syariat itu tanpa tujuan, ya, maka tentunya hukum itu tidak kemudian memberikan kontribusi kebaikan kepada manusia. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menurunkan aturan-aturannya itu semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemaslahatan, ya. Kemaslahatan bagi manusia. Ya. Ini tidak ada satupun dari aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tidak memberikan kemaslahatan kepada manusia. Ketika Allah itu memerintahkan untuk meninggalkan, tentunya apa? Ketika perintah meninggalkan itu diabaikan, maka bisa dipastikan bukan kebaikan yang nanti akan terjadi. Tapi sebaliknya, ketika perintah Allah itu dilaksanakan, ya, maka akan memunculkan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan apa? Manusia untuk melaksanakan sholat. Aqimis sholah dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Maka ketika orang itu kemudian berinteraksi dengan Allah dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia akan merasakan ketenangan, merasa nyaman, ya, ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat yang lain disampaikan bahwa inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu ketika difahami dengan baik, dijalankan dengan benar, maka akan mampu menjaga manusia dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang sering kali menjadi pertanyaan, kenapa orang sudah sholat kok tetap, ya, melakukan kemaksiatan? Ya, tentunya kita harus melihat kembali sholatnya seperti apa. Ya. Karena Allah juga mengingatkan, ya, fawailul lil musallin alladzina fi sholatihim sahun. Ya. Jadi orang yang sholat itu bisa celaka. Kalau apa? Kalau sholatnya itu tidak difahami dengan baik. Ya. Fi sholatihim sahun. Lalai. Nah, jadi kita harus melihat, ya, konstruksi syariat itu secara apa? Secara utuh. Sehingga ketika kita melihat konstruksi syariat itu secara utuh, maka kita akan melihat, ya, berbagai macam rahasia Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah itu mengharamkan sesuatu, Allah itu memerintahkan sesuatu, ya, atau di sana ada satu pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya di sana ada satu rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap hukum-hukum yang ditetapkannya. Dan pasti ada, ya. Di sana rahasia yang kemudian diberikan oleh Allah, kenapa kok harus begini, kenapa kok harus begini, ya. Dan itu akan bisa kita temukan, ya, di dalam fakta-fakta kehidupan. Ya. Pada saat ini, ya, ketika apa? Aturan-aturan yang sudah disampaikan Allah itu diabaikan. Seperti kalau kita cermati apa yang Allah sampaikan, dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Ya, bagaimana kerusakan yang ada di darat, di laut akibat daripada ulah manusia. Nah, dan ini ketika regulasi yang berkaitan dengan persoalan penjagaan lingkungan itu tidak dijalankan, maka yang kemudian kita cermati saat ini, ya, kaitannya dengan tanah longsor, kaitannya dengan banjir, kan apa regulasi yang dipakai, ya, apalagi kalau kita melihat yang sekarang heboh, ya, undang-undang Omnibus Law itu. Jadi regulasi itu kalau kemudian memakai satu landasan, ya, maqasid syariah, bisa dipastikan itu akan memberikan satu kebaikan, ya, bagi manusia. Nah, inilah satu hal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan
tingkatan makosid ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Asyadibi ya. Ada yang sifatnya dzururiyat ya. Artinya apa? Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi ya, maka akan menjadi satu persoalan. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pola-pola makosid ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Asyatibi ya, ini yang sifatnya apa? Dzururiyat. Maka bagaimana kemudian aturan-aturan syariat itu diberikan dalam rangka untuk melindungi agama. Maka kemudian ada ketentuan ya, mayar tadamingkum antini ya. Siapa yang kemudian apa? Keluar dari apa? Dari agama ya. Ada sanksi yang kemudian diberikan. Ya, artinya apa? Orang tidak bisa kemudian begitu saja berpindah-pindah agama, tidak begitu saja melecehkan agama ya. Ada aturan-aturan yang dibuat ya. Bahkan dari kasus yang sempat muncul ya di kita ketika ada orang yang kemudian melecehkan Al-Qur'an, apa yang kemudian terjadi? Walaupun sekarang bukan semakin hari semakin apa berkurang ya. Tapi apa? Tapi yang dilakukan dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak sesuai ya. Nah, jadi kalau kita lihat saat ini bagaimana perlindungan kepada agama itu agak longgar gitu ya. Nah, padahal tujuan Allah itu membuat aturan-aturan tentunya apa? Dalam rangka untuk menjaga. Kenapa ada kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sholat, kemudian sanksi-sanksi ya, untuk yang tidak melaksanakan fitrah zakat ya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Abu Bakar ya. Bagaimana Abu Bakar kemudian apa? Memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Ya. Begitu juga sanksi bagi orang yang murtad ya, diberi apa? Diberikan satu kesempatan ya 3 hari untuk bertobat. Hanya ketika 3 hari tidak bertobat, maka dia sudah apa? Masuk kategori kafir. Nah, ini kan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tentunya apa? Tentunya kalau hal ini tidak apa dilaksanakan, maka akan memberikan satu dampak-dampak ya yang merusak. Ini bisa kita cermati ya pada saat ini ketika orang itu dengan mudah ya melecehkan agama, maka apa yang terjadi di masyarakat kemudian terjadi pembelahan-pembelahan. Maka syariat itu kemudian mengatur ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan upaya untuk melindungi agama agar syariat ini betul-betul dijaga. Karena sekarang banyak yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang mengaku dirinya Islam, kemudian punya keyakinan bahwa syariat Islam itu tidak wajib dijalankan oleh seorang muslim. Ini kan satu yang aneh. Kenapa ini muncul? Ya karena tidak memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan syariatnya. Aturan syariat itu pada hakikatnya bukan untuk kepentingan Allah. Aturan syariat itu hakikatnya semuanya untuk apa? Kemaslahatan manusia di dunia ya, terjaga ya dari hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian di akhirat tentunya Allah kemudian berikan ya sebuah kesempatan untuk bisa menggapai surganya. Kenapa? Karena dia menjaga agama itu dengan baik. Begitu juga kaitannya dengan tujuan daripada makosid adalah untuk apa? Melindungi jiwa. Ya. Kenapa kemudian ada ketentuan yang berkaitan dengan kisos? Kenapa kisos itu dilaksanakan? Karena ini kaitannya dengan perlindungan kepada jiwa. Ini orang tidak bisa kemudian begitu saja melukai atau membunuh. Begitu juga kenapa ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau minuman yang diharamkan. Kenapa? Karena kalau ini tidak diindahkan ya, maka yang terjadi adalah satu kerusakan. Ya, dan itu sudah sangat apa? Sangat nyata ya. Tentu saja ketika seseorang itu maniak ya dengan miras ya, kemudian apa yang terjadi dengan tubuhnya?
atau ketika dia makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ada sesuatu hal yang kemudian muncul, ya, dampak-dampak negatif yang didapatkan. Ini ketika aturan syariat itu tidak dijaga, maka bisa dipastikan ya banyak hal ya yang kemudian terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Apakah bentuknya KDRT, apakah bentuknya penghilangan nyawa, apakah bentuknya satu pembunuhan. Itu juga dengan kaitannya dengan makanan dan minuman. Ya, artinya aturan-aturan syariat ini sangat jelas ya. Bagaimana perlindungan Allah pada jiwa kita. Artinya apa? Aturan-aturan syariat itu sangat jelas ya. Tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah haramkan sesuatu bisa dipastikan ketika Allah haramkan sesuatu itu untuk apa? Untuk menjaga ya jiwa manusia agar tidak rusak. Kemudian yang ketiga adalah satu hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan untuk menjaga akal. Ya. Maka kenapa kemudian narkoba dan sejenisnya itu kemudian diharamkan? Ya, karena kemudian satu model dengan Homer. Ya. Jadi kemudian ketika para ulama melihat fenomena pada saat ini dengan berbagai macam varian ya narkoba, ya kalau dicari di Al-Quran tidak ada. Karena Al-Quran hanya apa? Hanya menyampaikan hurimat alaikumul khamru. Diharamkan kepada kalian khamr. Tapi ada ilat yang kemudian sama. Ilatnya apa dari khamr itu? Akal menjadi terganggu. Nah, maka ketika akal ini terganggu, maka ulama kemudian membangun satu kaidah kullu muskirin khamrun. Ya. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori rukun khamr. Ya. Dan khamr sudah jelas ketentuan di dalam Al-Quran, hurimat alaikumul khamru. Artinya apa? Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan, ya, saddu dzari'ah, ya, agar tidak terjadi terjadi hal-hal yang negatif yang dialami oleh umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat aturan-aturan di mana aturan-aturan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melindungi akal ya, agar akalnya terjaga. Ya. Mungkin kalau kita lihat sejarah ya pengharaman ini butuh proses ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kan proses pengharaman kan beberapa tahap ya. Awalnya Allah yang menyampaikan ya, la taqrabus sholata wa antum sukaro ya. Janganlah kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk ya. Sehingga satu saat di dalam riwayat dikisahkan ketika Ali membaca surat Al-Kafirun yang seharusnya dibaca ya, la a'budu ma ta'budun, maka karena mabuk kemudian dirubah, tidak sadar ya, a'budu ma ta'budun harusnya kan la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah ya, tapi karena dalam kondisi yang tidak fresh, maka kemudian yang dibaca a'budu ma ta'budun. Kemudian baru dikatakan lagi sama Allah, innahu rijsun fatnabibuh, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, jauhi. Baru ketika sudah paham, barulah Allah berikan penegasan hurrimat alaikumul khamru, diharamkan kepada kalian khamr. Ya. Ini kalau kita lihat perjalanan larangan untuk miras ini kan perjalanan yang cukup panjang. Ya. Kenapa perjalanan panjang ini dilakukan? Karena Allah melihat ya manusia pada waktu itu masih sangat bergantung dengan miras. Jika tahapan-tahapan ketika ditetapkan aturan itu tidak sekaligus. Nah ini salah satu karakter daripada syariat. Ya. Jadi syariat itu salah satu karakternya ada tahapan-tahapan. Ya. Ketika orang belum paham, ya tidak kemudian dikasih hukuman. Ya. Ya, jadi hukuman orang yang melanggar itu ketika ketika dia sudah paham dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
Nah, ya. Kemudian juga yang berkenaan dengan makosid adalah melindungi harta. Ya, maka kemudian Quran pun memberi ketentuan asariku wasarikatu faktau. Ya. Nah, bagaimana? Ya, untuk apa? Untuk pencuri itu dipotong tangan. Nah, kemudian sekarang dikembangkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. La ta'kumlu amwala bainakum bil batil. Janganlah kalian ya, memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Artinya sekarang bukan persoalan pencurian yang lebih apa membahayakan ya, tapi korupsi yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ya beberapa kasus ya yang terjadi. Ini kan ketika perhatian terhadap makosis syariah itu tidak menjadi satu acuan ya, maka kita lihat bagaimana korupsi yang begitu luar biasa ya, bahkan yang menghebohkan ya, kasus Asabri, kemudian kasus Jiwasraya ini kan. Nah, ini adalah aturan-aturan syariat, termasuk juga kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu rambu-rambu kaitannya dengan riba ya. Ya, karena riba itu salah satu cara akul amwala bainakum bil batil, cara memakan dengan cara-cara yang batil. Sehingga saat ini kita dihebohkan ya dengan pinjol. Ya. Kenapa pinjol ini apa begitu marak? Ya karena pemahaman masyarakat terhadap makosid syariah itu belum difahami secara baik. Sehingga kemudian muncullah ya praktek-praktek yang kemudian apa sangat merugikan. Ya. Sehingga kita banyak temukan ya kasus-kasus bagaimana ketika apa? Ketika pinjol itu menjebak ya seseorang sampai terjadi satu apa? Satu ancaman-ancaman ya bahkan ada hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Ya. Jadi syariat ini ketika membuat ketentuan-ketentuan ada rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok riba itu kemudian diberikan satu apa? Penegasan yang begitu keras ya. Karena ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Ya. Itu juga ketika orang memakan harta dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Apakah dalam bentuk pencurian, apakah dalam bentuk korupsi. Begitu ketika Allah Subhanahu wa taala membuat aturan kaitannya la taqrabuz zina innal fawahish ya. Janganlah kalian mendekati zina ya karena itu adalah perbuatan yang keji. Kenapa zina itu diberikan satu peringatan? Karena ada dampak-dampak negatif ya. Apakah dampak secara biologis, apakah zoologis ya. Dan juga nanti berkaitan dengan persoalan waris ya. Nanti ketika anak itu lahir ya tanpa nasab, maka akan jadi masalah ya ketika akan melakukan satu pernikahan ya karena dalam pernikahan harus ada wali. Nah, begitu juga dampak yang kemudian ditimbulkan yang sampai saat ini kasus ya kaitannya dengan seks bebas ya yang kemudian menimbulkan penyakit HIV/AIDS ya. Kenapa? Karena ini aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar ya dengan seks bebas akhirnya apa yang terjadi kemudian penyakit kelamin yang terjadi kemudian penyakit HIV/AIDS ya. Karena Allah sudah apa? Sudah mengingatkan la taqrabuz zina innal fawahish. Dan sekarang lebih ngeri lagi ya. Kenapa? Ada seorang yang biasa jajan itu vulgar ya, mengumbar kebiasaannya. Ya. Kata dia sekarang lebih nyaman dengan apa? Dengan online. Akhirnya dia bisa pesan dengan online, kemudian nanti ketemu di apartemen ya, dan kita tahu lah namanya apartemen itu seperti apa privasinya. Ya, jadi sekarang mengerikan sekali kalau kita lihat kondisi yang ada ya. Kemudian baru saja kita dihebohkan ya dengan persoalan permen ya. Diput nomor 30 ya meskipun tujuannya baik ya, tetapi karena regulasi yang dilakukan itu tidak menggunakan norma-norma makosid, maka banyak pelanggaran yang terjadi ya. Pelanggaran agama ya. Nah,
Karena di situ ketika tidak ada unsur paksaan itu sesuatu yang dibolehkan ya. Nah itu tentunya secara agama sudah sangat bertentangan karena Allah sudah tegaskan la taqrabuz zina innal fawahish ya. Jangan mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang keji. Bukan kemudian dikasih ruang, bukan kemudian dikasih kesempatan untuk melakukan. Jadi kalau korban itu tidak protes, itu tidak masalah. Ini kan berbahaya. Ya. Kenapa? Karena sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala la taqrabuz zina innal fawahish ya. Janganlah mendekati zina karena itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Keji. Jadi tidak ada satupun ya, aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan kemaslahatan. Ya, artinya, kenapa kok buat aturan-aturan semuanya ya untuk keselamatan manusia. Kenapa Allah melindungi keturunan ya, agar jelas ya. Karena nanti akan punya dampak ya. Bagaimana secara fisiologis orang yang diruda paksa untuk berhubungan seks. Nah ini. Ya. Bahkan kasus yang terakhir terjadi bagaimana yang melakukan ruda paksa itu bukan orang lain, ya, orang yang dikenal, ya, bahkan teman dari suaminya. Ini kan luar biasa. Ya. Ini akibat yang sangat luar biasa terjadi ketika apa? Aturan-aturan syariat itu tidak ditegakkan. Ya. Karena aturan-aturan syariat itu tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah persoalan-persoalan yang kemudian muncul ya, penjagaan terhadap jiwa tidak terjadi, terjaga agama, harta, ya, kemudian keturunan maupun kehormatan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena aturan-aturan syariat ini tidak diindahkan ya. Maka kemudian Asy-Syadzili menyatakan itu satu hal yang daruriyat. Artinya ketika aturan-aturan ini tidak diindahkan, maka akan rusak. Ini artinya jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ada hal-hal yang sifatnya hajiat ya. Di mana ketika sesuatu itu tidak terpenuhi ya, maka tidak akan mengancam ya, keselamatan atau memberikan dampak-dampak yang negatif. Nah, ya di sana ada di dalam ibadah yang disebut dengan apa? Rukhsah keringanan. Kenapa keringanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan satu kemudahan umatnya menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan. Misalnya dalam kondisi bepergian, ya, dibolehkan untuk meringkas. Nggak meringkas pun boleh. Tapi di sana ada rukhsah, ada keringanan. Keringanan untuk apa? Untuk bisa meringkas sholat ataupun mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Karena di sana ada nilai-nilai rukhsah ya. Begitu pula kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan misalnya kaitannya dengan transaksi ya. Transaksi awal mula kan bebas ya, transaksi itu boleh dilakukan di perbankan mana saja. Tapi sekarang ketika sudah ada, maka kemudian ada satu arahan-arahan yang diberikan oleh Allah. Nah, meskipun orang tidak melakukan transaksi dengan perbankan tidak masalah gitu ya. Tapi ketika akan transaksi ke perbankan, maka bagaimana perbankan syariah yang kemudian menjadi acuan. Kalau sebelumnya ketika belum ada perbankan syariah, ada rukhsah ya, boleh untuk transaksi dengan segala macam perbankan. Ya, tapi ketika sudah ada perbankan syariah, maka di sana ada arahan bagaimana kemudian perbankan syariah itu menjadi acuan. Artinya di sana ada satu rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika mengalami kesulitan. Tapi kesulitan itu tidak sampai kepada apa? Merusak ya. Berbeda ketika hal-hal yang sifatnya daruriyat ya. Ketika hal-hal yang bersifat daruriyat ketika tidak dilakukan, tidak terpenuhi, maka itu akan mendapatkan dampak-dampak negatif. Ya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya hajiat ya, itu artinya ketika orang tidak melakukan, ya, misalnya Allah berikan rukhsah keringanan, tapi tidak dijalankan itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada dampak-dampak negatif yang akan muncul.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah keringanan, tentunya itu dalam rangka untuk apa? Memberikan keringanan agar beban yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tidak menjadi berat, ya. Seperti tadi, ketika perjalanan kemudian dibolehkan untuk apa? Meringkas sholat, atau ketika kondisi air terbatas maka boleh kemudian apa? Bertayamum, ya. Ini kan kaitannya dengan upaya-upaya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani umat, ya. Maka Allah pun sudah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia itu di luar batas kemampuannya. Ya. Jadi misalnya ketika berpuasa, ya, dia tidak mungkin melaksanakan karena mungkin sedang dalam perjalanan jauh. Maka kemudian ada keringanan yang diberikan dengan apa? Mengganti. Ada seorang wanita yang hamil atau menyusui, maka kemudian Allah berikan rukhsah, ya, rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini kan satu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini sifat yang bentuknya hajat, ya. Artinya ini tidak akan mempengaruhi, ya, atau mengancam. Lain halnya yang sifatnya daruriyat, ya. Kalau yang sifatnya tahsiniyat itu kan sesuatu yang sifatnya sekunder, ya. Misalnya Allah sampaikan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Silakan kalian berpakaian yang bagus ketika masuk masjid. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang kemudian berkaitan dengan halal atau haram, ya. Tapi ini kaitannya dengan kepantasan. Apakah kita pantas ketika menghadap Allah dengan pakaian yang sesuka-suka kita. Ya. Ketika Allah memerintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjidin, artinya apa? Silakanlah, ya, untuk memenuhi panggilan sholat dengan apa? Berpakaian yang rapi, berpakaian yang pantas, berpakaian yang sopan. Begitu pula ketika melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Kalau mungkin kita belum terbiasa, ya nggak masalah gitu kan. Untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, tidak ada satu dampak-dampak negatif yang muncul, ya, karena mungkin belum terbiasa. Kalau yang sudah terbiasa, dia nyaman saja untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Begitu juga dalam bermuamalah, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, ya, bagaimana kita bertransaksi. Ya, artinya di sana ada hal-hal yang ketika itu tidak bertabrakan, ya, dengan nilai-nilai syariat, ya, maka pada akhirnya itu sesuatu yang tidak ada masalah. Ini beberapa hal yang berkaitan bagaimana, ya, ketika seseorang itu kemudian memahami, ya, daripada maksud syariat ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu. Maka ketika aturan-aturan syariat itu diikuti dengan baik, ya, bisa dipastikan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan itu akan didapatkan oleh manusia. Karena apa? Karena memang itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana para ulama untuk apa? Untuk bisa memahami maqasid syariah, ya. Jadi para ulama kemudian mencoba untuk mengambil, ya, berbagai macam cara, ya. Apakah dengan apa? Mempertimbangkan makna zahir, ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ungkapan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya. Maka di situ jelas kalimatnya apa? Kalimatnya sifatnya apa? Sifatnya perintah yang menunjukkan kepada wajib. Nah, ketika itu perintah yang bisa difahami secara zahir nas, maka tentunya tidak perlu ada penafsiran-penafsiran. Ya, maka kita mengenal ada yang ayat-ayat yang muhkamat. Artinya apa? Ketika ayat-ayat itu muhkamat, maka tentunya apa? Tentunya tidak perlu lagi satu takwil atau tidak lagi perlu interpretasi.
Nah, kemudian ada makna-makna yang sifatnya batin atau membutuhkan satu penjelasan penjelasan ketika Allah sampaikan ya. Allah bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Apa makna yang dimaksud di dalam ayat itu? Tentunya di situ akan dikaji. Kenapa kok Allah mengharamkan riba? Ada apa di balik itu? Ya. Maka kemudian memberikan gambaran-gambaran atau permisalan-permisalan ya orang yang makan riba. Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala sampai sebegitunya ya memberikan satu penggambaran ya orang yang makan riba. Nah, ya, kemudian dicoba dikembangkan. Ya. Maka kemudian dikenal dengan istilah ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ayat ya membutuhkan interpretasi. Ya, ayat-ayat yang membutuhkan satu penjelasan lebih lanjut. Kenapa? Ya, karena ayat belum bisa ditangkap apa adanya. Harus dengan penalaran. Begitu pula di dalam hadis, tentunya tidak bisa kemudian difahami begitu saja. Misalnya, loh itu Rasulullah memerintahkan umir tu'an uqatilanas hatta tasyhada ilaha illallah. Kan harus dilihat konteksnya. Konteks sosiologisnya ketika Rasulullah menyampaikan itu dalam situasi seperti apa. Kan tidak bisa kemudian ditangkap secara tekstual. Ya. Harus Harus dilihat makna yang ada di balik itu. Nah, kemudian menggabungkan makna zahir, ya, makna batin dan penalaran. Dan ini yang mayoritas kemudian dilakukan oleh para ulama. Bagaimana kemudian melakukan satu kombinasi ya, ketika mendapatkan satu ayat atau mendapatkan satu hadis ya, kemudian dicoba untuk menangkap pesan itu. Kemudian apa sesungguhnya yang ada di balik itu apa? Kemudian secara analogi, kira-kira apa sih yang Allah inginkan di dalam redaksi yang disampaikan. Ya. Dan ini hampir rata-rata ulama ya menggabungkan tiga pola ini. Ya. Hanya dilihat mana zahirnya, mana batinnya, kemudian bagaimana kaitannya dengan analoginya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam Bahsul Masail, ya, pada saat ini rata-rata menggabungkan tiga model ini. Jadi hal-hal yang sifatnya zahir, kemudian makna yang sifatnya batin, dan juga kaitannya dengan penalaran, sehingga kemudian bisa dimunculkan sebuah istihad yang komprehensif. Inilah keindahan syariat Islam ya. Jadi syariat Islam itu akan terus ya berkembang sesuai dengan kondisi. Ya. Sehingga syariat ini tidak akan pernah terhenti. Ya. Bahkan kadang-kala ada hukum-hukum yang kemudian bisa berubah karena situasi. Ya. Al-hukmu yaduru ma ilati wujuban wahadama. Jadi dalam satu kondisi, hukum itu bisa berubah. Nah, kenapa? Karena berkaitan dengan situasi dan kondisi. Dulu kaitannya dengan haramnya berpergian seorang wanita. Kenapa? Kondisi amniah, keamanan. Sekarang posisinya berbeda. Sekarang posisinya sudah ada keamanan ya, kayak di kereta yang tidak punya tiket, tentunya tidak boleh masuk itu kan. Ini kan artinya ada satu model yang berbeda ya. Kita insya Allah dalam perjalanan aman ya, apakah naik kereta, apakah naik pesawat ya. Tentunya ini adalah satu bukti bahwa syariat ini tentunya akan mempertimbangkan ya berbagai macam hal ketika terjadi satu perubahan-perubahan ini. Sehingga inilah ya keindahan daripada syariat Islam, bahwa di syariat Islam itu ada yang sifatnya tawabit yang sudah pasti, yang tidak bisa diutak-atik ya, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan masalah waris itu kan sudah qat'i dalalah. Ini tidak bisa dirubah sampai kapanpun itu tetap. Begitu juga kewajiban menutup aurat sampai kapanpun itu tidak akan berubah ketentuan itu. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, paling tidak kita semakin memahami bahwa tidak ada satupun apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan aturan-aturan syariat yang tidak akan memberikan kemaslahatan kepada manusia. Ya, jadi tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang tidak memberikan kemaslahatan kepada manusia ketika
Allah Subhanahu wa taala melakukan satu aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita cermati. Kenapa para ulama kemudian mencoba menggali makhluk syariah agar apa? Umat itu tahu. Oh, ternyata kenapa Allah membuat seperti ini? Tentunya apa? Tentunya ada rahasia-rahasia Allah yang kemudian terbuka. Ya, kenapa Allah menghalalkan ini? Kenapa Allah mengharamkan ini? Kenapa yang ini boleh untuk apa? Melakukan pilihan-pilihan. Ya, tentunya itu adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang ya bagi apa? Bagi persoalan-persoalan yang ada. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ya. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, silakan nanti kalau ada pertanyaan. Ya, kayaknya sudah ada beberapa yang ada di chat. Aku lu qouli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz Sulhan Zainuri yang telah memaparkan materi maqasid syariah. Masih ada waktu sampai jam 6.30 sekitar 8 menit Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Kita sampaikan nanti Ustaz Zainuri bisa menjawabnya. Yang pertama dari Nanda Susangga. Afwan Ustaz, contohkan beberapa ayat-ayat mutasyabihat disertai penjelasan maksud dari ayat tersebut. Kemudian hukum yang kedua, kemudian hukum bisa kita ambil misal tidak kita dapatkan di Al-Qur'an atau hadis maupun kesepakatan ulama, apa yang bisa dilakukan Ustadz? Syukron. Ustadz, monggo. Jadi contoh ya, ayat yang berkaitan dengan ayat yang mutasyabihat ya, yang membutuhkan satu interpretasi ya. Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan ya, fi ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ya. Maka seperti apa riba itu? Nah, maka kemudian para ulama menjelaskan pola-polanya seperti ini. Begitu juga kaitannya dengan masa idah ya, masa idah wanita hamil. Ya. Di sana ada hal-hal yang interpretatif ya. Di sana ada makna kuru ya. Makna kuru itu interpretatif. Ada yang memaknai makna kuru itu adalah suci, ada yang memaknai kuru itu adalah haid. Maka nanti masa idah akan berbeda. Ya. Jadi kalau seorang wanita itu bercerai, ya, maka di sana ada masa idah. Kalau kemudian yang menggunakan kaidah ya, yang berkenaan dengan apa? Dengan ketentuan-ketentuan yang difahami bahwa kuru itu adalah haid, maka hitungannya adalah ketika haid sudah dihitung ya. Jadi 3 kali haid. Kemudian kalau yang suci dia akan lebih panjang karena ketika haid belum dihitung. Jadi ketika seorang perempuan haid belum masuk hitungan. Baru ketika suci sudah masuk hitungan. Maka masanya lebih panjang. Bahkan ada yang hanya sedikit perbedaannya. Ya. Yang kemudian memberikan dampak hukum yang berbeda. Sama-sama bunyinya ya lamastumun nisa. Ya. Tapi ada yang membaca lah dengan panjang, ada yang membaca lamastum dengan pendek. Akhirnya dampak hukumnya berbeda. Ya. Kalau yang membaca lamastum pendek itu bersentuhan membatalkan wudhu. Ya. Maka hukumnya berbeda dengan yang membaca panjang lamastum nisa. Ini apa? Bersentuhan yang mengakibatkan mandi wajib. Ya. Meskipun para ulama juga tidak semuanya sama, gitu ya. Ada yang menyatakan semuanya muhkamat, ada yang menyatakan semuanya mutasyabihat, ya. Meskipun Quran sendiri juga menjelaskan ya di dalam surat Al Imran kan, ya di sana ada ayat ya yang muhkamat dan mutasyabihat. Ya itu satu hal yang Quran sendiri menyatakan ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabih. Ya.
Dan itu akan banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran. Ketika apa? Ketika itu belum ya, belum ada satu keterangan yang bisa ditangkap secara langsung ya. Kalau yang muhkamat kan tidak membutuhkan interpretasi, sehingga ketika ayat itu kita baca, kita otomatis ya langsung bisa tahu apa yang dimaksudkan. Kemudian kaitannya dengan persoalan yang belum ada ya, apakah itu kaitannya dengan ijma ya, apakah dengan qiyas ya. Ya, tentunya kemudian berlaku di situ apa? Di situ upaya-upaya untuk menemukan hukum. Ya. Nah, disinilah para ulama kemudian membuat satu kesepakatan ijma. Ya. Jadi kita ada majelis ulama, ya, kemudian ada lembaga-lembaga yang kemudian mencoba mengkaji. Kalau di NU ada Basul Masail, kemudian di Muhammadiyah ada Tarjih. Ya. Artinya di sana ada sebuah upaya-upaya ketika persoalan-persoalan itu belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kemudian para ulama untuk mencoba mencari penetapan hukum ya, karena tidak boleh ada hukum yang tidak jelas dalam Islam. Hukum itu harus jelas. Ya. Maka ketika ketentuan di dalam Quran belum ada, kemudian kaitannya dengan ketentuan sunnah juga belum ada, ya. Kemudian qiyas juga belum ada. Nah, disitulah kemudian berlaku ijma. Dan ijma ini akan terus ya berjalan sampai kapanpun. Karena apa? Karena problem-problem manusia itu akan terus berjalan ya. Beriring dengan apa? Dengan berjalannya waktu. Ya kayak kemarin yang masih kontradiktif ya kaitannya dengan ijma ulama yang membolehkan vaksin yang secara kandungan itu ada yang berasal dari babi. Ya, tapi itu sifatnya makot sementara. Ya. Kalau kondisinya sudah tidak darurat, ya udah nggak boleh lagi dipakai. Ya. Ini dalam situasional. Ya. Artinya ijtihad itu satu saat bisa apa berubah. Ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Karena setiap aturan-aturan di dalam syariat yang belum ada, maka ulama lah yang kemudian memberikan satu solusi. Ya. Apakah dengan metode tarjih, apakah dengan metode talfik, ya, apakah dengan metode istiqro, ya, misalnya macam-macam ya cara ulama untuk bisa apa menemukan hukum sehingga hukum itu kemudian bisa dipahami oleh masyarakat. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih. Satu lagi Ustaz ya, 2 menit lagi ini dari Pak Sukailan. Ustaz, semua yang sudah ditetapkan Allah pasti ada alasannya. Apakah pelaksanaannya harus nunggu ditemukan alasannya atau harus dilakukan seketika itu? Bagaimana aspek pemahaman yang harus ditanamkan kepada umat? Apakah nunggu kalau sudah paham alasannya? Terima kasih. Jadi kaitannya dengan hal ini ya, ada ulama yang menyatakan bahwa ini harus ada ilatnya. Tapi yang lain menyatakan tidak perlu ilat ya. Yang penting ketika aturan-aturan Allah itu sudah sangat jelas, maka aturan Allah yang sudah jelas itu harus dijalankan ya. Tidak harus menunggu ilatnya. Ada yang menyatakan bahwa ketika di situ ada nilai-nilai mafsadat ya yang kemudian didapatkan, maka nilai mafsadat itu harus dihindari ya. Jadi memang tidak harus menunggu ya. Ketika orang belum tahu apa sih ininya, kenapa Allah kok menetapkan aturan seperti ini, ya tidak harus kemudian kita menunggu. Ketika memang kita sudah bisa menangkap pesan-pesan itu secara langsung, ya tentunya harus kita jalankan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita kan masih belum paham, kita coba ya. Sekarang kan kita bisa berselancar ya di web, bisa berselancar melalui Google ya. Banyak hal yang kemudian apa kita bisa kaji ya, aneka ragam hal yang bisa kita jadikan satu rujukan ya. Kalau kita ingin mencoba komparasi, maka kita harus melihat berbagai pendapat ya. Jangan sampai kemudian kita hanya terpaku pada satu pendapat. Jadi kalau kita mencari berselancar di web ya kita harus cari beberapa referensi yang komprehensif ya. Hanya kita harus tahu ya. Misalnya pernyataan itu sumbernya dari mana. Kemudian model pendekatannya seperti apa ya.
Sehingga kita tidak kemudian menelan begitu saja informasi-informasi yang ada. Tentunya kita harus cermati betul ya kaitannya dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya. Karena ada juga yang asal saja tidak punya satu proses ya, prosedur ya. Karena ketika menemukan hukum itu kan banyak cara ya, ya seperti yang disampaikan oleh eh, Ibnu Asyur ya. Jadi harus ditelusur dulu ya. Ada istilahnya istiqro ya. Ada istiqronya dalil, kemudian istiqro kaitannya dengan ilat ya. Ada istiqro kaitannya dengan munasabat. Nah, ya memang ketika kita awam ya kita coba ya mencari informasi-informasi yang lebih akurat ya. Kalau pesan-pesan itu bisa kita tangkap secara langsung, ya kita jalankan. Ya. Tapi ketika kita butuh satu informasi yang lebih lanjut, maka pesan Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah orang yang tahu kalau kita belum tahu. Baik, jazakallah khair Ustaz Sulhan Zainuri telah menyampaikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya selesai jam 6.32. Mohon maaf. Nanti untuk materi Ustaz Sulhan bisa kita share ya. Karena Insya Allah. tadi sepertinya slide-nya tidak aktif berjalan dengan baik. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah materi kita akan kita share di grup Ngopi IKADI, di grup WA. Bapak Ibu yang belum masuk silahkan bisa akses masuk di grup WA Ngopi bareng IKADI. Insyaallah informasi termasuk materi dan jika masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ketemu untuk ngopi bareng IKADI pekan depan. Insya Allah kita akan dibersamai pekan depan oleh Ustadz Dr. Urwatul Wusqa LCMA dari Sumatera Barat. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian seluruh rangkaian acara ngopi bareng IKADI hari ini Kamis 9 Desember 2021. Dari kami banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.